buruh dan demokrasi itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Itu pasti kan. Artinya buruh ini sebagai sebuah kekuatan politik juga yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Sedikit saya kasih ilustrasi. Saya waktu SMA dulu itu baca satu novel. Itu Mbak mungkin harus baca, kalau belum baca. Mungkin sudah baca, makanya jadi memimpin gerakan buruh. Itu buku judulnya itu Mother. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ibunda. Iya. Itu ditulis oleh seorang sastrawan besar Rusia, itu Maxim Gorky. Iya. Di tiap-tiap kota itu sekarang ada taman namanya Maxim Gorky Park. Ya. Nah itu luar biasa perjuangan seorang perempuan ibu-ibu ketika dia masuk ke dalam pabrik-pabrik membawa misi-misi perubahan pada masa itu melawan sistem feodalisme dan kapitalisme. Nah ini persoalan aktivis buruh ini dan demokrasi melihat iklim Indonesia hari ini. Bagaimana pandangan tadi memang sudah disinggung, tapi kan kita mau spesifik melihat persoalan demokrasi ini seperti apa. Iya, kalau kita bicara demokrasi, karena ruang yang kita hirup hari ini kan buah dari perjuangan gitu ya, gitu. Iya, buah dari perjuangan. Artinya bukan sumbangsih dari kekuasaan begitu saja. Perlu yang dilakukan oleh rakyat untuk ada kebebasan itu kan berdarah-darah, bahkan mengorbankan banyak orang yang dipenjara, dipukul. Saya sangat suka ketika bicara tentang persoalan Mother itu ya, Maxim Gorky, karena saya juga suka baca gitu. Itu adalah sebuah representatif dari gerakan. Misalkan kita bisa lihat misalkan di ketika lahirnya May Day itu ada sejarah peran perempuan berperan dalam gerakan gitu ya, dari mulai di Chicago waktu itu adalah di para perempuan di tekstil gitu ya, mereka bergerak yang akhirnya untuk melakukan perubahan istilah perdamaian dan roti itu adalah bagian dari peran yang dikerjakan sehingga muncul solidaritas di berbagai macam negara. Nah, kemudian kita bisa lihat tentang ruang demokrasi hari ini, justru kita ini menyatakan bahwa ruang demokrasi ini ada, tapi dia seolah tiada gitu ya gitu. Kenapa? Kita sering melihat dalam realita kehidupan. Kita katanya, bukan katanya, karena pesan dari konstitusi termasuk turunan undang-undangnya tentang kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, berpendapat gitu ya. Tapi dalam prakteknya kelompok minoritas masih terabaikan gitu ya gitu. Terus kelompok buruh kalau turun ke jalan aksi mengkritik dianggap kelompok kiri, komunis dan yang lain-lain, tidak beragama dan yang lain gitu ya. Padahal itu perjuangannya ingin melakukan sebuah perubahan gitu ya, perubahan atas kondisi mereka tidak baik. Dan membangun narasi kontra hal-hal seperti itu terus dilakukan oleh ketika orang-orang rakus yang duduk di kekuasaan menggunakan berbagai macam lembaga negara untuk menghancurkan hal itu. Nah hari ini kita bisa lihat tidak hanya orang-orang bawah gitu ya, para dosen gitu ya, para pakar, para orang-orang yang sudah punya kualitas pendidikan yang cukup tinggi, mereka bersuara pasti akan dibuatkan tendensi-tendensi negatif. Nah bagi kita ruang demokrasi yang hari ini adalah kita dalam posisi yang gak baik. Ya apalagi kan gini Mbak, ini kan pemerintah dan DPR sekarang sedang menggodok rancangan undang-undang KUHP ya. Yang pasal-pasalnya itu terus terang saja dianggap banyak yang mengekang suara ya. Seperti yang tadi disampaikan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Nah ini bagaimana melihat pasal-pasal ini? Iya, kalau kami melihatnya bahwa
RKUHP ini kan sebenarnya sudah beberapa kali ada percobaan untuk melakukan revisi. Ya. Kita bukan alergi terhadap revisi, tapi problemnya adalah revisi itu semakin gak baik gitu loh. Berbagai macam regulasi yang kita lihat revisi hari ini, pemerintah negara kita selalu bilang ini untuk perbaikan, ini untuk kesejahteraan, untuk melindungi, tapi prakteknya sebaliknya. Nah, RKUHP ini juga akan mengancam, walaupun di buruh ya, ada Undang-Undang Kebebasan Berserikat, Undang-Undang 21 tahun 2000, artinya dia boleh berserikat, melakukan menggunakan hak-haknya. Tapi ketika RKUHP ini kemudian disahkan, semua orang dibatasi, apalagi misalkan buruh mau demo nih, mahasiswa nggak boleh bersolidaritas kalau nggak ada pemberitahuan, dan ini mereka bisa ditangkap. Ya, jadi sekarang wajib minta izin ke polisi kalau mau demonstrasi. Iya. Nah, makanya kalau undang-undang sekarang kan hanya melakukan pemberitahuan Undang-Undang 9 tahun 98 kan gitu. Nah, kalau ini dirubah, artinya demokrasi itu sebenarnya dibunuh oleh bangsa kita sendiri sebenarnya. Kita kampanye negara, pemerintah kita itu di berbagai macam negara, kita ini negara yang sangat demokrasi dan sangat memberikan ruang kebebasan terhadap rakyatnya, baik kebebasan berpikir, berpendapat, menyampaikan pendapat, bahkan memilih keyakinannya juga kan dikampanyekan di situ, di PBB, bahkan di ruang-ruang internasional. Tapi prakteknya kita bisa lihat hari ini. Nah, makanya kita lihat, lah ini kok lebih kembali kita kepada rezim otoriter gitu ya gitu. Ya, padahal partai politik yang banyak hadir hari ini itu karena buah perjuangan. Berpisahnya Polri dari TNI itu adalah buah perjuangan dari dukungan rakyat, reformasi. Ya. Kita bisa lihat adanya Komisi Pemberantasan korupsi itu adalah buah dari reformasi. Ada Tapi MK. kita bisa lihat prakteknya bagaimana perlahan-lahan mengamputasi lembaga-lembaga yang hari ini mengganggu orang-orang yang rakus ini dengan berbagai macam cara untuk mengembalikan hal itu. Nah, situasi kita juga sama hari ini. Kebebasan dalam ruang demokrasi ini juga perlahan-lahan ini dikembalikan. Tapi kita sampaikan, hentikanlah cara-cara hal ini. Karena biar bagaimanapun ibarat orang sekam dalam api dalam sekam. Api dalam sekam, mungkin api itu bisa ditahan sementara. Tapi kalau dia sudah menembus melebar, itu akan bahaya buat di sendi-sendi kehidupan yang lalu lain. Gini Mbak, apa upaya yang dilakukan untuk kita mengoreksi atau mengembalikan lah supaya pasal-pasal yang disebut tadi ada penghinaan terhadap presiden, pejabat negara, institusi negara juga. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Pada zaman Pak Harto dulu kan dibatasi hanya sampai batas penghinaan terhadap presiden. Tapi ini kan termasuk institusi. Nah, kira-kira upaya kebersamaan ya antara mahasiswa, buruh, juga mungkin nanti guru dan lain-lain ya untuk mencegah pasal-pasal yang sangat mengekang ini, apa yang harus dilakukan? Ya, perjuangan ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Memang harus ada kebersamaan dari berbagai macam sektor, mulai dari buruh, tani gitu ya, mahasiswa, pemuda, terus kemudian masyarakat adat, para dosen, para pakar hukum gitu ya, terus kemudian bahkan masyarakat sipil lain gitu ya, perlu memang membuat penyatuan langgam gerak sebenarnya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Kenapa gitu ya, RKUHP ini tidak hanya mengancam terhadap kritikan terhadap persoalan personal pejabat negara, tapi institusi, termasuk solidaritas gitu ya. Kalau kita bersolidaritas atas kondisi misalkan mahasiswa yang kurang baik, buruh nggak bisa gitu ya, atau di petani yang tidak baik seperti di Wadas ataupun misalkan di beberapa misalkan Sulawesi itu akan sulit. Ini membuat bahwa kita dalam arti ruang demokrasi itu akan mati gitu ya gitu. Nah, agar ruang demokrasi tidak mati, maka harus bergerak secara bersama-sama. Kalau bicara tentang persoalan audiensi, saya yakin sudah banyak orang beraudiensi kepada mungkin Kemenkumham,
atau kementerian-kementerian lain termasuk memberikan surat kepada presiden sudah dilakukan, tapi apakah itu menjadi prioritas kekuasaan hari ini? Kalau saya sih melihatnya bisa saja nggak didengar gitu ya. Nah, tapi kalau nggak didengar, apakah ia mau berdiam diri gitu ya gitu. Kalau berdiam diri berarti kita menyiapkan leher kita semua kan kayak gitu. Nah, kalau leher kita nggak mau seperti itu semua, ya harus penuh dengan kesadaran dan keberanian dan keseriusan untuk kita melakukan perjuangan itu. Hampir banyak kalangan ya, terutama kekuatan-kekuatan sosial di tengah-tengah masyarakat itu merasakan bahwa RKUHP ini itu kan terkesan ada otoritarian ya dari sikap pemerintah dan termasuk juga misalnya lembaga DPR kita. Nah, menurut Mbak Nining ini bagaimana? Ya seharusnya dihentikan, tidak usah dibahas itu, karena itu akan menimbulkan masalah besar bagi bangsa kita. Nah tapi wakil-wakil rakyatnya mau dengar nggak apa yang dikasih masukan terhadap rakyat? Kalau DPR hari ini merasa tidak tersentuh gitu ya, karena mereka merasa asiknya duduk di kursi empuk dan ruangan ber-AC, ya mungkin dalam 1 tahun 5 tahun mereka masih bisa. Walaupun AC-nya saking dinginnya orang banyak masuk angin. Masuk angin karena sudah nggak peduli lagi gitu ya.